Oke, kita lanjut materinya. Jadi kalau di materi sebelumnya kita bahas tentang lembaga non bank ya, lembaga keuangan yaitu Penggadaian dan Koperasi Simpan Pinjam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan ini sebetulnya kalau yang ada saat ini banyak ya, tapi yang kali ini kita bahas yang dasar-dasarnya dulu. Jadi saya tidak membahas tentang nama lembaganya, tetapi membahas tentang prosedur yang dijalankan oleh lembaga pembiayaannya. Jadi kalau yang sebelumnya kan penggadaian ya, penggadaian ya yang ada saat ini ya namanya ya penggadaian itu. Kemudian koperasi simpan pinjam banyak namanya aneh-aneh gitu ya. Nah, untuk yang sekarang juga sama lembaga pembiayaan yang memang fasilitasnya adalah berhubungan dengan pembiayaan, tetapi pembiayaannya perusahaannya itu macam-macam. Mungkin nanti kita akan masuk ke topiknya, kemudian nanti beberapa perusahaan mungkin bisa saya sebutkan, saya contohkan tergantung dari jenis pembiayaan yang mereka lakukan. Oke, kita mulai diskusinya, silakan masuk kelas. Oke, perusahaan pembiayaan. Jadi pertama yang akan kita bahas yaitu adalah tentang perusahaan pembiayaan. Jadi perusahaan pembiayaan, jadi perusahaan ini yang memang dengan kata lain pembiayaan ini adalah penyedia uang untuk membiayai kebutuhan debitur atau customernya atau nasabahnya yang berhubungan dengan barang atau jasa yang dibeli melalui pihak ketiga. Nah, ini nanti akan kita contohkan. Maksudnya apa? Pihak ketiga, kemudian maksudnya apa itu debitur, kemudian maksudnya apa tentang perusahaan pembiayaan. Jadi di sini ada tiga pihak yang terkait, yaitu adalah penyedia ya, pihak ketiga dalam artian ini adalah penyedia barang, kemudian debitur, kemudian di sisi lain adalah perusahaan pembiayaan yang mewajibkan debitur ini untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu berikut bunga dan biaya lain yang dibebankan. Nah, ini yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Apabila kita lihat referensi dari aturan PMK atau peraturan Menteri Keuangan nomor 84 tahun 2006 itu ada beberapa jenis pembiayaan. Tapi ini peraturan lama ya. Jadi ada sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Tetapi berdasarkan perkembangannya regulasi industri pembiayaan di Indonesia yang semakin tahun juga semakin berkembang itu meningkat ya. Ada meningkat dalam artian ini regulasinya meningkat karena aturan-aturan baru, kemudian fasilitas dan layanannya juga berkembang. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi itu menjadi semakin banyak perkembangan-perkembangan layanan yang bisa dilakukan dalam hal tentang pembiayaan yang ada di Indonesia khususnya. Tentu ya kalau kita lihat kondisi saat ini ya Indonesia pasti masih mengikuti kondisi yang ada dari luar negeri. Tetapi walaupun seperti itu pembiayaan yang ada di Indonesia aturannya juga terus mengikuti dengan aturan-aturan yang ada dan yang terbaru. Nah, itu juga sudah dikembangkan di peraturan PUJK. Kalau dulu semua peraturan memang diatur oleh PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan. Tapi untuk saat ini ada satu lembaga yang memang diciptakan dan dikembangkan oleh Menteri Keuangan yang mengurus tentang berhubungan dengan otoritas jasa keuangan. Makanya semakin sini semakin terbaru di tahun-tahun ini semuanya aturan yang berhubungan dengan keuangan itu diatur dan disusun mekanismenya itu oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Makanya aturannya pun juga yang mengeluarkan adalah POJK, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah,
berdasarkan aturan yang terbaru ini ada beberapa pembiayaan mulai dari investasi, modal kerja, multiguna, pembiayaan lain yang memang disetujui oleh OJK. Ini ada pembiayaan lain yang memang tidak masuk dalam hal investasi, modal kerja, dan multiguna. Nah, seperti kayak crowdfunding dan lain sebagainya. Nah, ini ada modelnya kayak sewa operasi ya, operating lease atau mungkin free base income. Nah, pertama akan kita bahas satu persatu yang ada di sini dan mungkin beberapa hal yang akan yang termasuk dalam pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK yang memang tidak termasuk dalam pembiayaan investasi dan modal kerja. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembiayaan investasi sesuai peraturan yang baru ini. Oke. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan untuk mengadakan barang-barang modal beserta jasa ya. Pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha ya. Ini untuk aktivitas usaha, bukan lainnya. Kalau sama-sama pengadaan barang, tetapi memang pengadaan barangnya ini adalah untuk aktivitas usaha, bukan konsumsi. Seperti kayak kita beli sepeda motor atau membeli mobil, itu tidak masuk dalam pembiayaan investasi, itu tapi masuk dalam multiguna. Nah, pembiayaan yang ini yang kita bahas ini adalah pembiayaan investasi yang memang pengadaan barang atau mungkin jasanya atau beserta jasanya itu yang diperlukan untuk aktivitas usaha, rehabilitasi atau modernisasi, ekspansi atau relokasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Contohnya ya, contohnya seperti kayak pemberian traktor, kemudian bus gitu ya, mobil yang memang mobil yang dipakai untuk kegiatan usaha seperti kayak taksi gitu ya. Nah, ya kita ketahui bersama kalau perusahaan-perusahaan seperti kayak apa namanya taksi itu kan bagaimana mereka bisa membeli kendaraan sebanyak itu. Itu prosesnya adalah menggunakan pembiayaan investasi. Jadi mereka menyewa barang tersebut. Nah, ini nanti akan kita detailkan lagi. Tapi ini termasuk dalam pembiayaan investasi. Jadi mereka itu menyewa kendaraan tersebut dengan membayar sejumlah nilai kepada apa namanya perusahaan pembiayaannya. Nanti di akhir pembiayaan atau mungkin di akhir sewa itu bisa dua opsi, bisa barang itu dimiliki oleh perusahaannya atau enggak gitu barang tersebut tidak disewa lagi oleh perusahaannya, kemudian dilelang atau dijual oleh perusahaan pembiayaannya. Nah, karakteristiknya macam-macam, gitu ya. Kemudian ada mesin, gedung, jembatan. Nah, itu sampai seperti itu ya. Jasa yang biasanya juga ada, jasa arsitek, jasa notaris itu bisa. Selama semua pembiayaan itu adalah untuk aktivitas usaha, rehabilitasi atau modernisasi dan lain sebagainya yang sudah saya tulis di sini. Oke. Nah, ada beberapa poin yang harus dipenuhi ya oleh atau dalam melaksanakan pembiayaan investasi. Yaitu yang pertama yang harus dipenuhi atau terpenuhi adalah tentang debiturnya. Di mana debiturnya atau nasabahnya ini harus memiliki usaha yang produktif. Kemudian memiliki atau mungkin juga memiliki ide pengembangan usaha yang produktif atau salah satunya. Kemudian yang jelas ada gitu ya badan usaha atau perorangan gitu ya. Usahanya jelas dan berizin, izin usahanya. Kemudian caranya bisa menggunakan metode baca, gitu ya, bisa menggunakan finance lease, ada bisa menggunakan sale and lease back, ada factoring with recourse ya. Ini juga asik ini, factoring with recourse ini sebetulnya ini adalah anjak piutang ya, tetapi nanti akan kita bahas lebih detail di slide berikutnya. Ini ada factoring with recourse dan sebagainya, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek, pembiayaan infrastruktur. Itu caranya bisa menggunakan salah satu dari ini. Jangka waktunya lebih dari 2 tahun, khusus untuk perusahaan maksimal 10 tahun. Dan persyaratannya untuk perusahaan pembiayaan, ekuitasnya 100 ya, 100 triliun ini ya. Kemudian tingkat keuangan minimal sehat, ekuitas lebih dari 1 M, gitu ya, memiliki SOP pembiayaan infrastruktur. Ini ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pembiayaan investasi sesuai peraturan yang terbaru, yaitu adalah POJK nomor berapa tadi ya, POJK nomor 295 tahun 2014. Yang terbaru juga ada tahun 2018, bahkan kalau tidak salah 2022 juga ada nih, saya lupa.
Tapi ini yang saya gunakan masih 2014. Oke, itu yang berhubungan dengan pembiayaan investasi. Kemudian pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja itu adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha, gitu ya. Yang habis dalam satu siklus ya. Jadi langsung pakai selesai gitu. Dan itu bisa berbeda dengan kayak mesin kayak ini mesin kan tidak dalam satu siklus ya. Ini kan berkelanjutan penggunaannya. Nah, kalau ini yang satu siklus merupakan pembiayaan dalam jangka waktu maksimal 2 tahun. Contohnya apa? Pengeluaran yang bisa digunakan untuk pembiayaan modal kerja yang termasuk dalam pembiayaan modal kerja seperti kayak pembayaran utang dagang kepada pemasok, pembayaran bonus karyawan, ini boleh. Ini adalah dalam kategori masuk pembiayaan modal kerja. Ini boleh diselenggarakan oleh perusahaan pembiayaan yang memang untuk satu siklus ya. Ya ini kalau yang terbaru ada yang sampai menggunakan ini ya, pembayaran hari raya itu ya. Itu juga banyak juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan, apalagi kondisi saat kemarin waktu musibah COVID itu banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan pembiayaan ini karena memang perusahaan tidak berjalan dengan sehat, kemudian mereka masih harus memenuhi kewajiban-kewajiban seperti kayak bonus karyawan, kemudian tunjangan hari raya dan lain sebagainya. Nah, kewajiban-kewajiban ini sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan, makanya mereka mengajukan beberapa kemudahan dalam hal melakukan pembiayaan, di mana berharap bahwa pembiayaan ini bisa untuk memenuhi kewajibannya perusahaan. Nah, ini adalah masuk dalam kategori pembiayaan modal kerja. Adapun ketentuannya, ketentuan dalam pembiayaan modal kerja ya pasti usahanya produktif atau ide pengembangannya produktif dan juga badan usaha ya, izin badan usaha atau perorangan. Bisa menggunakan metodenya sale and leaseback, with recourse atau without recourse, kemudian fasilitas modal usaha juga bisa. Maksimal 2 tahun gitu ya, memiliki ekuitasnya 100 M, tidak boleh melakukan transaksi. Lah ini yang paling utama. Apabila sudah melakukan pembiayaan modal kerja kepada satu perusahaan gitu ya, sudah melakukan modal kerja pada satu perusahaan pembiayaan, saya singkat dari perusahaan pembiayaan gitu ya. Perusahaan ini atau debitur kalau sudah melakukan satu transaksi dengan satu perusahaan pembiayaan, ini tidak boleh atau dilarang untuk melakukan transaksi lagi kepada perusahaan pembiayaan lainnya. Nah, ini berbahaya. Ini bisa seperti kayak gali lubang tutup lubang. Jadinya di sini mereka pinjam, di sini mereka pinjam, yang terjadi adalah perusahaan ini bisa bangkrut, tidak bisa membayar kewajiban kepada perusahaan pembiayaan, dan perusahaan pembiayaan pasti kena dampak. Karena kenapa? Mereka ada dana yang memang tertahan terhadap salah satu atau beberapa debitur yang melakukan kegiatan yang memang menyalahi aturan. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Dimaksud adalah tidak boleh melakukan transaksi faktoring itu dengan PP lainnya, perusahaan pembiayaan lainnya. Itu yang dimaksud atau aturan-aturan yang harus dipenuhi di pembiayaan modal kerja. Berikutnya adalah pembiayaan multiguna. Apa itu pembiayaan multiguna? Ya, pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian konsumsi atau konsumtif ya, dan bukan untuk keperluan usaha. Nah, ini yang saya sebut. Kalau tadi investasi adalah untuk keperluan usaha, yang ini yang tidak dalam atau keperluan usaha, yaitu pemakaian konsumsi gitu ya, pemakaian atau konsumsi. Contohnya yang sering kita lakukan ya, kredit sepeda motor, mobil, kemudian komputer, biaya kuliah, biaya operasi rumah sakit, ongkos naik haji. Nah, ini termasuk dalam hal multiguna karena semua hal atau barang atau jasa yang diambil ini adalah bukan atau tidak dalam rangka keperluan pengembangan usaha. Nah, adapun ketentuan-ketentuannya boleh perorangan, tidak harus perusahaan gitu ya. Untuk pemakaian konsumsi bukan untuk keperluan usaha, itu yang jelas.
Metodenya bisa menggunakan finance lease, pembelian atau dengan pembayaran secara angsuran gitu ya. Jangka waktunya tidak diatur, tergantung barang ya, tergantung barangnya atau jenis jasanya. Itu dilakukan penyesuaian berapa tahun, kemudian limit kreditnya, jangka waktunya itu disesuaikan. Persyaratan untuk perusahaan pembiayaan yaitu existing ya, perusahaan pembiayaan ekuitasnya boleh di bawah 100 ya, tapi di atas 40 gitu ya. Nah, sampai dengan 30 Desember ini aturannya sesuai dengan 30 Desember 2019. Nah, itu tadi adalah pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna. Nah, kemudian ada kegiatan usaha pembiayaan yang lainnya yang memang mungkin belum diatur atau mungkin baru diatur atau mungkin baru mau mengajukan agar boleh dilaksanakan atau dijalankan ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini memang harus dilakukan pelaporan kepada OJK agar OJK melakukan peninjauan dalam hal kegiatan yang akan dilakukan, kemudian OJK akan mengeluarkan peraturan yang memang berhubungan dengan satu pembiayaan yang mungkin belum ada atau belum diatur oleh OJK. Nah, kegiatan pembiayaan yang menimbulkan piutang intinya ya, piutang pembiayaan dalam neraca perusahaan pembiayaan ya, yang memang menimbulkan piutang pembiayaan. Piutang pembiayaan ini kan piutangnya perusahaan pembiayaan. Jadi perusahaan pembiayaan ini piutangnya semakin bertambah terus. Nah, namun tidak dapat diklasifikasi ya. Nanti saya sampaikan tidak dapat diklasifikasi dalam kategori pembiayaan yang sudah kita bahas sebelumnya, investasi, modal kerja, dan mungkin juga multiguna. Nah, apabila tidak termasuk dalam 3 ini, maka harus mendapatkan persetujuan OJK. Nah, bagaimana bisa agar dapat mendapatkan persetujuan OJK? Ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu adalah produk yang akan dipasarkan itu jenisnya atau karakteristiknya atau sistemnya atau prosedurnya bagaimana, itu disampaikan semua oleh OJK. Kemudian ada analisis prospeknya, yang terbaru apa, mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan, kemudian hak kewajibannya para pihak, dan contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan. Nah, ini semuanya bisa asalkan yaitu tadi pembiayaan harus mendapatkan persetujuan dari OJK. Agar apa? Agar perusahaan pembiayaan tersebut ya, perusahaan pembiayaan tersebut bisa menjalankan operasionalnya. Karena semua peraturan harus ada dasarnya. Semua kegiatan pembiayaan harus ada dasarnya, dan dasar tersebut dikeluarkan oleh OJK dengan peraturan OJK, gitu ya. Oke. Nah, ada beberapa hal apabila kita sudah bahas jenis-jenisnya tadi itu sesuai aturannya yang ada di Indonesia sesuai dengan POJK yang terakhir itu ya 2014 yang berhubungan dengan pembiayaan investasi, pembiayaan modal, pembiayaan multiguna. Nah, ada beberapa cara atau praktek yang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan. Nah, tergantung dari debitur dan tujuan pembiayaannya. Nah, beberapa cara tersebut, yang pertama ada sewa pembiayaan atau finance lease gitu ya. Bagaimana finance lease itu adalah? Finance lease adalah finance atau pembiayaan yang dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan oleh debitur ya, perusahaan oleh debitur selama jangka waktu tertentu yang mengalihkan secara substansi manfaat dan risiko ya, mengalihkan secara substansial manfaat dan risikonya atas barang yang dibiayai. Nah, sewa pembiayaan. Contoh yang pertama, di sini saya bisa contohkan yang tadi saya contohkan ya, seperti kayak apa namanya, bus atau mungkin taksi itu ya. Nah, taksi oleh perusahaan taksi. Jadi ini kan pembeli ya, ini pembelinya, ini lesornya, ini penjualnya, suppliernya, ini pembeli. Nah, ini perusahaannya.
perusahaan pembiayaan, ini suppliernya. Nah, jadi gini, contoh taksinya gitu ya. Ini perusahaan taksinya akan menyelenggarakan satu usaha yang berhubungan dengan sewa ya, jasa transportasi. Nah, dalam kegiatannya dia membutuhkan satu barang di mana barang yang sebagai support untuk menjalankan usahanya yaitu adalah kendaraan. Nah, kendaraan atau mobil tersebut dia melakukan satu kesepakatan kerja antara pembeli dan perusahaan pembiayaan, di mana nanti agar bisa disediakan satu barang untuk kegiatan operasional yaitu adalah mobil tersebut. Nah, dari sini nanti ini listnya atau mungkin perusahaan pembiayaannya akan bekerjasama dengan supplier. Nah, tentunya di sini pasti ada beberapa tahapan ya. Tahapannya mungkin kalau di pembeli dengan list ini perusahaan pembiayaannya mungkin ada satu sewa. Contohnya gini, mereka menyepakati membeli satu buah mobil gitu ya. Contoh satu buah mobil. Nah, satu buah mobil tersebut yang sudah dibeli ini, yang akan rencananya dibeli oleh perusahaan pembiayaan, ini dibeli secara kredit ke suppliernya. Contohnya seperti itu. Atau mungkin secara termin lah, kalau secara kredit nanti akan muncul perusahaan pembiayaan yang lainnya. Tetapi di sini secara termin dengan pembayaran 3 kali gitu ya. Berbeda dengan pembiayaan kredit, tetapi itu pembayaran 3 kali. Jadi contoh, karena ini harganya 100 juta dibayar 3 kali jadi 30, 30, 40. Nah, di dalam waktu yang berbeda dengan menggunakan 3 termin. Ini kesepakatan antara lease dengan suppliernya. Di sisi lain, kendaraan yang sudah didapat oleh lease ini tadi akan disewakan kepada lessernya. Dengan nilai berapa? Nah, nilainya bisa jadi pasti naik gitu ya. Dalam artian di sini pasti mempertimbangkan, oh kalau seumpama saya sewakan dalam jangka waktu 1 tahun, saya harus bisa mendapatkan nilai sewa yang mungkin setara dengan 100 juta. Maka setiap bulannya berapa yang harus dibayar oleh lessor kepada perusahaan pembiayaan. Nah, ini akan dihitung. Contoh kalau seumpama satu kendaraan dalam jangka waktu 1 bulan itu sewanya 1 bulannya itu harus menyerahkan sejumlah 7 juta gitu ya. 7 juta harus bayar sewa ke listnya. Nah, kalau 1 tahun berarti kan 7 dikali 12. Nah, nilai ini nanti yang akan didapat oleh listnya. Dalam artian semua tanggung jawab, nah ini tergantung kesepakatan lagi, manfaat dan risikonya ini akan ditanggung siapa? Tetap ditanggung oleh listnya atau mungkin ditanggung sama lessernya. Nah, ini karakteristiknya juga berbeda. Apabila semua kondisinya kamu ada kecelakaan atau mungkin ada sesuatu hal yang memang mengakibatkan kerusakan terhadap barang tersebut ini ditanggung oleh list, kemudian biayanya ini akan naik. Kemungkinan ini barangnya akan naik. Tetapi kalau seumpama semua ditanggung oleh lessor, ya kemungkinan nilainya atau biayanya ini bisa jadi turun. Nah, tentunya lessor harus menyediakan apa? Menyediakan satu hal yang memang berhubungan dengan perawatan, asuransi dan lain sebagainya terhadap barang ini. Gitu. Itu adalah karakteristik dari sewa pembiayaan. Ini contoh yang bisa saya tampilkan. Ada lagi sebetulnya ada contoh seperti kayak AC. Nah, AC itu saat ini banyak seperti kayak kampus-kampus modern itu semuanya barang tidak miliknya yayasan ya, tidak miliknya kampus. Kepemilikannya itu adalah tidak memiliki tetapi mereka sewa, seperti kayak AC. AC berapapun AC yang digunakan mereka menggunakan sewa. Jadi mereka setiap bulan membayar sewa dan nanti juga barangnya bisa jadi miliknya kampus atau mungkin bahkan bisa jadi barang tersebut apabila sudah tidak melakukan sewa AC lagi ya diambil oleh perusahaan penyewanya. Kira-kira seperti itu. Itu contoh sewa pembiayaan.
Ada lagi juga yang namanya jual dan sewa balik gitu ya. Nah, ini kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan satu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama. Nah, jual sewa balik. Jadi karakteristiknya ini jual jadi barang tersebut perusahaan pembiayaan disertai dengan menyewa. Jadi karakteristiknya sama kayak AC tadi itu, tetapi ini tidak melalui, nah ini tidak melalui atau tidak menggunakan pihak ketiga atau perusahaan pembiayaan, di mana seller ini sendiri yang memang melakukan transaksi kepada pembelinya atau kesepakatan dengan pembelinya. Dalam artian nanti karakteristik ini ada di materi yang lain sebetulnya. Jadi nanti bisa leasing ya, leasing dalam artian itu yang tadi saya sampaikan contohnya seperti kayak AC itu bisa masuk di sini, tetapi tidak melalui atau tidak menggunakan atau tidak ada pihak ketiganya perusahaan pembiayaannya. Nah, ini jual sewa balik. Nah, karakteristiknya. Kemudian ada lagi juga anjak piutang. Nah, anjak piutang itu gini, anjak piutang itu simpelnya seperti ini. Saya jelaskan singkat dulu ya, anjak piutang. Jadi ada satu perusahaan di mana perusahaan ini memiliki piutang. Nah, memiliki piutang. Perusahaan ini menjual piutangnya kepada perusahaan lain. Nah, perusahaan lain ini kita sebut nama perusahaannya, contohnya mungkin perusahaan pembiayaan tadi itu. Jadi, piutangnya ini dijual kepada perusahaan pembiayaan. Nah, tentunya kalau ada hal-hal lain yang berhubungan dengan piutang, entah itu penagihan dan lain sebagainya, menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan apabila itu dijual. Dan juga bisa jadi tidak menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan. Nah, ada dua karakteristik anjak piutang di sini. Nah, gitu ya. Ini penjelasan singkat tentang anjak piutang ya. Nah, ada dua jenis anjak piutang. Yang pertama adalah anjak piutang dengan pemberian jaminan penjual piutang atau factoring with recourse, di mana penjual piutang ini menanggung risiko tidak tertagihnya. Jadi penjual piutang itu menanggung risikonya. Jadi perusahaan ini masih menanggung risikonya apabila tidak tertagih. Jadi walaupun sudah dijual ke perusahaan pembiayaan, tetapi apabila ada piutang yang tidak tertagih, maka masih menjadi tanggung jawab atau kerugian dari perusahaan itu sendiri. Gitu ya. Itu anjak piutang yang with recourse. Dan yang satunya itu adalah factoring without recourse. Apa artinya? Piutang yang sudah terjual di perusahaan pembiayaan, apabila ada yang tidak tertagih, maka menjadi tanggung jawab atau risiko dari perusahaan pembiayaan itu. Gitu ya. Itu adalah anjak piutang, ada dua jenis ya. Tadi yang di awal waktu kita ngomong penjelasan tentang jenis-jenis dari pembiayaan yang sesuai dengan POJK tahun 2014, ada pembiayaan investasi, ada pembiayaan modal, ada pembiayaan multiguna. Nah, itu kan ada tadi ya, factoring with recourse sama without recourse. Nah, ini yang dimaksud dengan anjak piutang. Nah, karakteristiknya yang sering kita tahu ya, ini karakteristiknya. Jadi klien, kemudian pelanggan dengan faktor perusahaan pembiayaan. Ini kredit-kredit lah, kira-kira karakteristiknya juga menggunakan ini anjak piutang. Jadi ada contoh dealer gitu ya. Dealer itu sudah bekerja sama dengan satu perusahaan finance gitu ya. Seperti kayak Honda ada bekerja sama dengan Bank Mega, kemudian Yamaha itu bekerja sama dengan perusahaan apa ya? Saya lupa itu. Jadi itu yang memang perusahaannya sudah bekerja sama dengan distributornya ya. Itu sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan. Nah, ada juga yang memang perusahaan tersebut menyediakan pembiayaannya itu sendiri, itu ada. Nah,
Tapi kayak yang ada saat ini jarang sekali ya. Shopee Pay aja bekerjasama dengan bank lain yaitu Sibank. Kemudian Hartono itu bekerjasama dengan kredit yang lainnya. Ada BCA, Hartono Elektronik itu ada bekerjasama dengan bank-bank yang lain ya. Ada BCA ada, Mandiri ada, kemudian FIF juga ada, dan macam-macam lah itu perusahaan-perusahaan leasing yang ada ya. Kemudian ada pembelian dengan pembayaran secara langsung. Nah, jadi pembelian dengan pembayaran langsung, dari kegiatan pembiayaan yang dalam bentuk pengadaan barang yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dengan pembayaran secara angsuran. Ya, kok langsung sih angsuran? Salah ngomong saya. Jadi secara angsuran. Nah, ini yang kita sering lakukan gitu kan ya. Jadi yang memang termasuk dalam pembiayaan multiguna. Jadi nanti kita membayarnya itu adalah ke leasingnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah pembiayaan yang berhubungan dengan PUJK 2014. Sebetulnya ada perusahaan-perusahaan pembiayaan yang lainnya yang berhubungan dengan infrastruktur, dengan pembangunan seperti yang sering dilakukan saat ini, pembangunan jembatan, pembangunan gedung, dan lain sebagainya. Itu ada pembiayaan-pembiayaannya. Itu akan kita bahas tersendiri di materi atau PowerPoint yang berikutnya, yang masih dalam ruang lingkup tentang pembiayaan. Ya, tentunya lembaga keuangan yang memang membahas tentang pembiayaan. Kemudian ada juga modal ventura, gitu ya. Nah, ada kemarin yang lagi marak itu adalah pembiayaan startup. Jadi perusahaan-perusahaan startup yang baru berkembang, baru lahir, dibiayai oleh pemodal-pemodal, di mana modal itu untuk mengembangkan usaha tersebut, karena dilihat berdasarkan penilaian itu berpotensi untuk berkembang. Nah, itu bisa dimodali menggunakan modal ventura. Nah, tentunya syaratnya dan sebagainya akan kita bahas di slide atau materi berikutnya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya bahas tentang pembiayaan untuk yang pertama ini. Nanti akan kita lanjutkan di pembiayaan yang kedua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan aja, nanti saya bahas di slide-slide berikutnya. Oke, saya akhiri, terima kasih.